Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Azahra dengan NIM 0221210007 dari Prodi PGMI semester 1 Fakultas Tarbiyah IAIN Fatahul Muluk Papua. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dosen saya dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir saya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, mengapa mahasiswa Prodi PGMI perlu mempelajari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan? Alasannya menurut saya karena agar kita sebagai mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasialis dalam pemikiran, sikap, dan tindakan, serta memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa melalui nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga itu semua juga menjadi pegangan untuk kita sebagai calon pendidik untuk diterapkan di sekolah dasar yang nantinya agar bisa memperkuat negara kesatuan Indonesia. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah Pancasila sudah sesuai menjadi ideologi bangsa Indonesia? Menurut saya jawabannya iya, karena seperti yang saya lihat, Pancasila adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Selain itu juga, Pancasila sendiri berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia cukup mudah menerimanya. Bahkan Pancasila juga mempunyai fungsi sebagai pengatur kehidupan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak sekali caranya. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa cara. Yang pertama dari sila pertama, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya dari sila kedua, yaitu memiliki rasa kasih dan peduli terhadap orang-orang di sekitar. Dan yang ketiga, selalu menjaga kerukunan antar sesama manusia. Pertanyaan yang keempat, jelaskan sistem pemerintahan Indonesia mulai kemerdekaan sampai sekarang. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1945 sampai 1949 secara umum terjadi penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang 1945. Antara lain berubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP KNIP. Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan Undang-Undang 1945 belum dibentuk karena Undang-Undang 1945 pada saat ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat kondisi Indonesia yang sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1949 sampai 1950 diadakannya perubahan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat ini adalah merupakan konsekuensi sebagai diterimanya hasil konferensi meja bundar atau yang biasa disingkat KMB
Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat RIS. Era 1950 sampai 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno memerintahkan menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa ini merupakan masa berakhirnya negara Indonesia yang federalis. Landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1950 pengganti Konstitusi RIS 49. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia disetujui oleh DPR dan Senat RIS pada tanggal yang sama pula, dan DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1959 sampai 1966 sebagaimana dibentuknya sebuah badan konstituante yang bertugas membuat dan menyusun undang-undang dasar baru seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1950 pada tahun 1950. Namun sampai akhir tahun 1959 badan ini belum juga berhasil merumuskan undang-undang dasar yang baru. Hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah dekret yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya Undang-Undang 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1998 sampai sekarang, masa ini merupakan masa di mana telah berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Pasca Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak 2002. Dengan berlakunya UUD hasil amandemen keempat berlaku sistem presidensial. Posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dan sebagai perwujudan dari rakyat dihapus dan badan legislatif ditetapkan menjadi badan bikameral dengan kekuasaan yang lebih besar. Tahun 2002 hasil amandemen bahkan telah menimbulkan kompleksitas baru dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Bila presiden yang dipilih langsung dan mendapat dukungan populer yang besar tidak mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif karena tidak mendapat dukungan penuh dari koalisi partai-partai mayoritas di DPR. 5. Jelaskan manfaat mempelajari wawasan Nusantara. Manfaatnya, wawasan Nusantara sendiri dapat dijadikan untuk menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh. Kemudian, wawasan Nusantara sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari materi tersebut bisa dijadikan pembelajaran bahwa wawasan Nusantara juga bisa menjadi panduan atau pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan untuk saya sendiri dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dengan itu saya sendiri bahkan masyarakat bisa mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan
di segala aspek kehidupan rakyat, mulai dari aspek sosial, budaya, dan lain-lain. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.